Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Alfian Rahmadani dengan NIM 316023000028. Saya di sini akan membuat soal ujian akhir semester mata kuliah analisis perancangan sistem informasi yang diampu oleh Bapak Rev. D. Papirnadi STMT. Saya dari kelompok 4, mahasiswa Teknik Industri Fakultas Teknologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan membuat database 3 tabel yang berisi 5 kolom setiap tabelnya, dan di sini saya akan membuat database menggunakan software exam. Pertama kita buka software examnya, lalu Apache sama MySQL ini di start ya, sampai muncul Apache sama MySQL ini berwarna hijau. Lalu di MySQL ini klik admin. Nah, di sini langsung terhubung di PHP admin. Pertama, kalau mau buat database baru, klik new ya. Klik new. Di sini databasenya mau diisi terserah Anda mau diisi apa. Saya akan membuat database tentang cafe, yaitu cafe Sades. Ya, ini Sades ini dari nama kelompok kami, inisial yang terdiri dari anggota. Ini cafe Sades, lalu create. Nah, di sini di cafe itu berisi apa tabelnya? Admin, customer, karyawan pastinya itu, atau menu. Nah, di sini saya pilih admin. Number of kolomnya 5, lalu di create. Nah, di sini ada 5 ya. Lalu di sini di admin itu pasti ada ID admin. Ini yang udah tertulis ID, ID pakainya underscore ya, jangan pakai spasi, ntar pasti ada error. ID admin, lalu admin, lalu di sini username, lalu menggunakan diisi password, nama admin, lalu nomor telepon. Nah, di sini nama admin atau admin berguna buat mengelola web atau database. Di ntar ada web ya, web untuk kafenya ini untuk membuat database. Nah, untuk ID admin ini pilih varchar. Ini ntar saya jelaskan perbedaan varchar, text, date itu ada caranya. Varchar, kita pilih varchar semua ini. Varchar, ini nama admin juga varchar, nomor telepon juga varchar. Nah, ini value nya ini berisi berapa karakter. Biasanya ID admin saya isi 10 karakter, yaitu berapa huruf yang bisa diisikan di kolom tersebut. Ntar username ini diisi 20, username ini diisi 20. Lalu di password ini diisi, biasanya password itu terdiri 12 ya, 12 saya isi 15. Nama admin itu biasanya nama orang itu kalau panjang-panjang biasanya 30. Nomor telepon itu biasanya 12 atau sampai 13, saya isi 15. Maaf, ini 15. Di sini diisi karakternya ya. Nah, untuk itu langsung klik save. Nah, di sini terdiri admin udah masuk ya, admin udah masuk di database cafe ini. Ini ada tabel admin. Ini terdiri dari kolomnya yaitu ID admin, username, password, nama admin, nomor telepon. Nah, di sini kalau mau buat tabel baru klik new. Lalu di sini kan ada 4 kolom ya, 4 kolom. Ini
diisi dulu karya customer, lalu ini ditambah dengan satu kolom, ntar jadinya 5 kolom. Lalu klik go. Di sini customer itu terdiri dari nama pelanggan. Di sini terdiri dari ini terdiri dari menu pesan, ID atau nomor pelanggan. Itu pelanggan yang hari itu datang ke cafe kita, itu pelanggan keberapa gitu. ID pelanggan atau nomor pelanggan gitu. Di sini menu pesanan, terus di sini menu pesanan, tanggal pesan. Oke. Lalu di sini pakai nama pemesan, nama customer atau nama pelanggan ya, nama pelanggan. Lalu di sini ada data transaksi. Oke. Di sini ID pelanggan itu pakainya in ini tab in, lalu nol indeksnya ini ya, ini diklik primary. Ini ntar otomatis ya, kalau nggak bisa diedit, diganti nggak bisa. Misal ini udah ada datang pelanggan 1, ya udah ntar selanjutnya 2, jadi nggak bisa diedit. Untuk menu pesanan ini pakainya varchar. Sebenarnya bebas mau varchar atau enum. Kalau enum ntar otomatis kalau enum ini enum itu ntar saya jelaskan juga di di data karyawan apa perbedaan enum ini buat apa. Ini saya pilih varchar ya, sebenarnya pilih enum itu bisa, tapi ntar saya jelaskan di data karyawan aja. Tanggal pesan itu pilih date, lalu nama pelanggan pilih varchar, data transaksi pilih varchar. Di sini yang varchar itu diisi, yang in sama data ini nggak usah. Untuk lex value-nya ini, untuk menu pesanan ini biasanya 100. Ini 100, siapa tahu mau mesin banyak ya. Nama pelanggan ini 30, data transaksi ini diisi 30 juga. Lalu klik save. Oke. Untuk data customer, tabel customer udah ada ya di database cafe ini. Lalu kita mau buat tabel yang terbaru juga, yaitu tabel karyawan. Di sini klik karyawan. Ini udah 1, ini kan 4 kolom, tambah 1 karena setiap tabelnya diisi 5 kolom. Klik go. Lalu di sini itu ID karyawan ya. Benar ya, ID karyawan. Lalu nama karyawan, di sini jabatan karyawan, maaf namanya jabatan. Lalu di sini nomor telepon atau apa, ini bisa diisi nomor HP atau telepon, dan di sini alamat. ID karyawan ini kalau karyawan kan pasti ada nomor atau
bukan ID karyawan sih, kayak nomor karyawan itu biasanya kan ada gitu di sebuah kafe atau pabrik gitu, pasti ada, itu diisi varchar. Terus nama karyawan diisi varchar juga. Ini jabatan saya isi enum. Nah ini perbedaannya ntar enum. Nomor telepon ini saya isi varchar, alamat saya isi varchar juga. Untuk ID karyawan itu saya kasih 10, nama karyawan diisi 30, nomor telepon ini diisi 15, alamat saya isi 100 karena lumayan panjang, 50 aja lah. Ini enum ini terdiri dari untuk edit enum itu jabatannya apa di sini. Misal di situ ada chef, jadi berarti yang masak, terus waiter, terus ini admin tanya, terus ini kasir. Kalau mau menambah ini bisa. Nah ini admin. Kalau ada yang salah bisa dihapus juga, ini misal kasir dihapus. Ini buat nambah, jadi ini ini kasir ya, tadi kasir, terus ini manajer. Oke. Lalu klik go. Nah di sini lalu klik save. Oke. Di sini udah ya 3 tabel, yaitu admin, customer, karyawan. Ini cafe terdiri dari 3 tabel, yaitu admin, database-nya, customer, sama karyawan. Kalau mau nambah juga bisa klik new, ntar menu apa aja gitu. Kalau di sini pilihannya 3 tabel ya, sesuai soal UAS, 3 tabel. Setiap tabelnya diisi 5 kolom. Itu kalau mau mengisi kolomnya itu cek customer. Nih di customer, lalu insert. Kalau di bahasa Indonesianya itu tambahkan ya, insert. Nah di sini tadi ID pelanggan ini nggak bisa diisi ya, otomatis. Ini diisi juga ntar salah, jadi nggak bisa diisi karena udah primary key. Ntar otomatis sendiri 1, 2, 3 ntar. Nah ini menu pesanan, misal mau pesan nasi goreng, ini yang seperti nasi goreng, terus kopi, dan cemilannya itu cake. Terus tanggal pesannya ini tanggal pesannya otomatis ya. Kalau tadi diisi varchar jadi manual, jadi enggak berbeda dengan date ini. Kalau date ini otomatis kita mau milih berapa, tanggal berapa, ini tanggal 15. Nah ini otomatis. Kalau varchar itu pasti ntar manual kayak ini, menulis menu pesanan. Terus nama pelanggan ini Salwa. Oke. Data transaksinya ini Rp 110.000 lah, kira-kira 10.000. Lalu ini kan pelanggan pertama, mau jadi pelanggan kedua, ini misal pesan cake sama kopi aja, cake dan cake, kopi, atau bisa ditulis 1, 2, 3 gak apa-apa. 1 itu cake, 2 kopi biar enak ya bacanya, 3 sama kentang goreng. Untuk date-nya ini sama, mungkin datangnya barengan ini. Terus namanya ya. Lalu data transaksinya itu 50.000. Lalu klik go. Go-nya yang ini ya, beda. Go ini ntar cuma menginput 1 aja, jadi go-nya 2.
Kalau cuma yang datang satu atau mau menambah data customer lagi, bisa. Ini continue insert wait, ini bisa ditambah, bisa dikurangi juga. Jadi kalau cuma yang datang 3 atau 5 ini bisa ditambah. Ini data misal yang datang 2 ya udah 2. Nah, ini. Lalu klik go nya yang ini ya. Nah, di sini udah ada kayak data codingan ya. Kalau mau melihat berapa kolom, ini udah ada. Ini tabel customer, ini terdiri dari kolom ID pelanggan, menu pesanan, tanggal pesan, nama pelanggan, dan transaksi. Ini ini ID pelanggannya otomatis ya 1, 2. Ini berarti ya ini data maksudnya data pelanggan, yaitu pelanggan pertama ini, pelanggan kedua. Ntar berapa hari yang datang bisa kedetek, ntar hari selanjutnya bisa. Ini kalau mau dihapus juga bisa, delete jadinya, ntar mengulang lagi. Ini juga mau mengedit, misal ada salah pesanan gitu ya, salah pesanan ini nasi goreng gitu, salah gitu, bisa diedit juga. Ini nasi goreng atau cake lah, nggak jadi pesan cake, jadi bisa klik go. Jadi nasi goreng cuma sama kopi gitu. Nah, ini nasi goreng sama kopi, cake nya nggak jadi. Nah, untuk ini kan udah 5 kolom. Jadi kalau karyawan juga sama kayak memesan kayak tadi, menambahkan customer, yaitu insert juga. Nah, ini di sini ada perbedaan di enum ya. Ini ID karyawan ini saya isi 1 2 3 4 5 6. Nama karyawannya misal Anam, jabatannya oke, admin. Nomor telepon 0876 ini ya. Alamatnya ini Semarang. Nih perbedaannya, ini admin kita bisa memilih otomatis, yang udah dieditin dulu, jadi langsung otomatis, nggak kayak varchar tadi. Ini pilih admin. Ini juga kalau mau menambah karyawan lagi, bukan, kayak menambah data karyawan itu, misal siapa ya, Farel, terus maaf, tadi karyawannya ini ID karyawan, ini misal 24368, nama karyawan Farel. Ini ID karyawan ya, ID karyawannya itu kayak nomor NPK karyawan gitu. Terus enumnya ini misal manajer, terus nomor teleponnya. Nah, ini misal nomor teleponnya, alamatnya Semarang juga. Klik go. Kalau mau cuma satu aja ya udah dihapus ini, taruh aja gitu. Ya udah, data karyawannya cuma satu gitu, yang ke input gitu. Kalau mau nambah ya nggak apa-apa, ini tambahin 2 itu tadi sesuai perintah. Ini nama karyawan kayak Farel tadi, terus klik go. Nah, di sini ini ID karyawan, nama karyawan, jabatan, nomor telepon, alamat. Ini nggak bisa diedit ya, nggak bisa diedit seperti halnya admin. Admin juga nggak bisa diedit. Ini kalau menambahkan database admin. Ini tadi adminnya tadi kalau berbeda nggak apa ya, soalnya lupa tadi ID karyawannya, username-nya Sades, terus passwordnya Sades 123. Kalau ini untuk masuk ke web cafe Sades, nama adminnya tadi Anam, nomor teleponnya ini adminnya mau berapa itu bebas. Ini saya cuma isi 1 Anam, itu langsung klik go. Nah, di sini
udah masuk ya untuk datanya. Untuk lihatnya di browse ini ID admin, username, password, nama admin, nomor telepon. Ini untuk customer ada ID pelanggan, menu pesanan, tanggal pesan, nama pelanggan, data transaksi. Nasi goreng ini terus karyawannya juga nih, terdiri dari kolomnya ID karyawan, nama karyawan, jabatan, nomor telepon, alamat. Kalau mau menyimpan database ini diekspor, klik Cafe Sades ya. Kalau cuma di tabelnya, ntar yang ke ekspor atau yang kesimpan ini cuma tabelnya, jadi klik Cafe Sades dulu, lalu klik ekspor. Mau menyimpan di browse, klik yang custom. Nih, ini udah ke select all semua ya, udah semua, lalu klik ekspor. Nah, ini udah simpan ya. Coba lihat di download pasti ada. Nah, ini kita simpan di sini. Terus Cafe Sades ini. Nih untuk webnya sebenarnya sudah kami buat. Untuk webnya itu seperti ini, web cafe kita. Nah, kayak gini Cafe Sades. Ini ada makanannya, terus snack, ini drink. Ini informasi tentang cafe kami ke kelompok mat. Tentang kami ini terdiri dari stakeholdernya, ada stakeholdernya juga, kontak. Jadi kita udah membuat webnya juga, databasenya baru kita buat tadi. Ini tadi databasenya Cafe Sades ini. Cafe Sades kalau mau mengedit lagi, kita simpan. Itu caranya mengekspor. Nah, ini sudah ya untuk masalah pembuatan database. Dan tadi udah saya tampilkan juga web cafe kita, informasi perusahaan cafe kita itu Cafe Sades ini. Yang Sades ini yang diambil dari singkatan atau nama depan kelompok kami. Mungkin itu saja tutorial atau pembuatan database dari saya, Alfian Ramadhani. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.